Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Muhammad Hadi Widianto, dosen Computer Science BINUS S Bandung. Pada pertemuan selanjutnya, kita telah membahas tentang komponen dasar IoT. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai cara kerja dari Internet of Things. Silahkan disaksikan. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku. Di materi kali ini, aku bakal membahas tentang cara kerja IoT. Jadi, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang cara kerja IoT, ada sensor, relay, dan aktuator. Nah, selain ketiga tersebut, masih ada nih lanjutan dari cara kerja IoT yang bakal kita pelajarin di video kali ini. Yang pertama tuh ada microcontroller. Nah, microcontroller yaitu komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Dalam pengaplikasiannya, microcontroller ini digunakan dalam perangkat dan dikendalikan secara otomatis. Kemudian, microcontroller pada umumnya juga dilengkapi oleh fitur-fitur berikut. Yang pertama ada modul timer yang berfungsi untuk melakukan proses dari fungsi-fungsi yang berhubungan dengan jangka waktu. Kemudian ada serial port yang berfungsi untuk menjalankan komunikasi data dengan microcontroller yang lainnya atau PC komputer. Kemudian ada modul ADC atau Analog Digital Converter yang berfungsi untuk menerima input data analog. Nah, sekarang kita belajar tentang jenis-jenis microcontroller. Yang pertama ada microcontroller AVR. Jenis ini merupakan microcontroller RICS atau Reduced Instruction Set Computing, sehingga sebagian besar kode instruksinya dikemas dalam bentuk siklus clock. Microcontroller AVR ini sudah menggunakan konsep yang memisahkan memori dan bus untuk data dan program. Secara umum, AVR dapat dikelompokkan dalam 4 kelas. Hal ini dibedakan berdasarkan memori, fungsi, dan peripheral. Keempat tersebut adalah ATtiny, AT90SXX, ATmega, dan AT86RFXX. Microcontroller AVR ini banyak digunakan oleh Atmel, yaitu perusahaan yang memproduksi berbagai macam komponen elektronik yang didirikan di Amerika Serikat. Yang kedua, ada microcontroller MCS51. Nah, kalau microcontroller AVR tadi termasuk RICS, pada microcontroller ini termasuk ke dalam CISC atau Complex Instruction Set Computer. Maka, sebagian besar instruksinya dieksekusi dalam 12 siklus clock. Perbedaan dari microcontroller tersebut adalah terletak pada kapasitas memori program, memori data, dan jumlah pewaktu 16 bit. Pada awalnya, microcontroller MCS51 ini didesain untuk aplikasi microcontroller chip tunggal. Namun, sekarang sudah diperluas dengan diberikan alamat dengan cara jalur pemilihan chip yang terpisah untuk akses program dan memori data. Yang ketiga, ada microcontroller PIC atau Programmable Interface Controller. Nah, pada microcontroller jenis ini itu lumayan populer di zaman sekarang karena sangat praktis dan menggunakan teknologi flash memory sehingga dapat diprogram hapus hingga berkali-kali bahkan 1000 kali. Seperti dengan AVR, microcontroller ini juga termasuk ke dalam RICS. Microcontroller ini memiliki kelebihan pada kecepatan dan kompresi kodenya dibandingkan dengan microcontroller 8 bit lainnya. Microcontroller PIC memungkinkan kita untuk mengontrol perangkat output ketika mereka dipicu oleh sensor dan switch. Microcontroller PIC sering digambarkan dengan sirkuit terpadu karena memiliki sirkuit terpadu tunggal yang cukup kecil dan berisi memori pengolahan unit, jam, dan sirkuit input atau output dalam satu unit. Yang keempat, ada microcontroller ARM. Kepanjangan dari microcontroller ARM adalah Advanced RICS Machine. Jadi, sudah dipastikan microcontroller ini termasuk ke dalam jenis RICS. ARM ini memiliki set instruksi 32 bit RICS yang dikembangkan oleh ARM Holdings. Desain yang sederhana membuat prosesor ARM cocok untuk aplikasi berdaya rendah yang dijadikan sebagai prosesor desktop. Arsitektur ARM diimplementasikan pada Windows, Unix, Apple, Linux, dan berbagai macam lainnya. Nah, sekarang kita membahas tentang cara kerja microcontroller. Konsep dasar dari 3 komponen utama microcontroller tersebut adalah yang pertama, memori dari microcontroller. Nah, memori pada microcontroller ini terdiri dari ROM dan RAM. Yang pertama ini kita bahas tentang ROM ya. ROM adalah read-only memory atau jenis memori yang digunakan sebagai media penyimpanan data pada komputer yang bersifat permanen. Oleh karena itu, memori ini digunakan untuk menyimpan program utama dari suatu sistem.
ROM ini bisa terletak di dalam unit microcontroller atau juga bisa ditambahkan sebagai memori eksternal. ROM memiliki bentuk fisik yang sama dengan RAM, yaitu berupa chip. Nah, tadi ada ROM, sekarang ada RAM. RAM yaitu Random Access Memory. Berbeda dengan ROM, kalau RAM ini merupakan jenis memori yang digunakan sebagai media penyimpanan data pada komputer, dan hasil antara yang diciptakan dan digunakan selama microcontroller bekerja ini bersifat sementara. Memori RAM ini memproses data yang tersimpan secara acak atau random. Jadi, udah tahu dong bedanya antara ROM dan RAM? Nah, isi memori ini akan terhapus secara otomatis jika power supply-nya dimatikan. Oleh karena itu, program utama tidak pernah disimpan di dalam RAM. Yang kedua, ada CPU atau Central Processing Unit. Nah, CPU merupakan otak dari microcontroller. CPU akan menghubungkan setiap bagian dari microcontroller ke dalam satu sistem. CPU ini memiliki berbagai fungsi seperti mengkoordinasikan seluruh operasi komputasi, melakukan operasi aritmatika, melakukan operasi logika, dan mengendalikan kerja sistem tersebut secara keseluruhan. Selain itu, CPU juga bertanggung jawab dalam mengambil instruksi, menerjemah, dan mengeksekusi. Kemudian, CPU dibagi menjadi dua bagian, yaitu unit pengendali atau kontrol pengendali, di mana CPU akan mengambil instruksi, menerjemah, dan mengeksekusi. Dan arithmetic logical unit, yaitu CPU akan melakukan proses perhitungan matematis yang diperlukan selama program dijalankan dan mempertimbangkan suatu kondisi untuk pengambilan keputusan yang dibutuhkan pada instruksi berikutnya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada input dan output dari microcontroller. Unit input-output bekerja untuk menghubungkan berbagai perangkat antara CPU dengan alat-alat input dan output. Pada alat input seperti sensor atau transducer dan output seperti aktuator. Unit input atau output ini juga bekerja sebagai saluran komunikasi antara sistem CPU dan sistem di luar. Nah, seperti biasa, sekarang kita masuk ke sesi soal. Soal yang pertama, hal apakah yang menjadi pembeda antara ROM, read-only memory, dan RAM, random access memory? A. RAM memiliki proses penyimpanan data yang lebih cepat dibandingkan ROM. B. RAM dapat menyimpan data komputer secara permanen, sedangkan ROM menyimpan data bersifat sementara. C. ROM memiliki bentuk fisik berupa chip, sedangkan RAM memiliki bentuk fisik berupa hard disk. Atau D. ROM dapat menyimpan data komputer secara permanen, sedangkan RAM menyimpan data yang bersifat sementara. Aku kasih waktu 10 detik untuk menjawab ya. Nah, jawaban yang tepat adalah D. ROM dapat menyimpan data komputer secara permanen, sedangkan RAM menyimpan data yang bersifat sementara. Kemudian, soal selanjutnya. Perangkat yang berguna dalam melakukan pemrosesan adalah A. Microcontroller, B. Transducer, C. Sensor, atau D. Relay. Aku kasih waktu 10 detik untuk menjawab pertanyaan ini ya. Nah, jawaban yang benar adalah A. Microcontroller. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.